Selamat pagi, yang pertama, pengertian prinsip organisasi. Konflik merupakan suatu kondisi pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, atau persepsi yang kemudian menimbulkan ketegangan, intervensi, benturan dalam persepsinya. Dalam ilmu pemerintahan, konflik tidak hanya dipahami sebagai perbedaan fisik, melainkan juga sebagai dinamika sosial politik yang wajar terjadi dalam suatu sistem pemerintahan yang pluralistik. Konflik dapat sumber dari perbedaan kebijakan, diskusi sumber daya, menengah, atau bahkan perbedaan ideologi yang dianut oleh aktor pemerintah maupun masyarakat. Dengan kata lain, konflik adalah bagian dari proses demokrasi yang bisa menjadi konflik jika dikelola dengan baik, tetapi juga dapat bersifat destruktif apabila tidak dikendalikan secara tepat. Konflik organisasi adalah suatu konflik ketika terjadi perbedaan pendapat, tujuan, kepentingan, nilai di antara individu maupun kelompok dalam satu sistem organisasi yang berdampak pada kegiatan yang tidak sedikit. Konflik ini dapat muncul karena adanya perbedaan peran, tanggung jawab, dan dengan sumber daya terbatas atau komunikasi yang tidak efektif. Meskipun saat itu dianggap negatif, konflik organisasi tidak selalu mengakhiri. Jika dikelola dengan baik, konflik itu dapat menjadi solusi inovasi, perbaikan sistem, dan peningkatan kinerja. Namun, apabila tidak dipahami dengan tepat, konflik dapat menimbulkan produktivitas, menimbulkan ketegangan antar anggota, serta merusak stabilitas organisasi secara. Selanjutnya, pengertian konflik antara lembaga pemerintah secara vertikal dan horizontal. Konflik antara lembaga pemerintahan secara vertikal merujuk pada gesekan atau ketegangan yang terjadi antara lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah atau antara atasan dan bawahan dengan struktur organisasi dengan fungsi birokrasi. Misalnya, konflik bisa muncul antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ketika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan desentralisasi. Seperti penolakan daerah terhadap kebijakan nasional karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi lokal. Konflik vertikal juga bisa terjadi jika intervensi berlebihan dari pusat daerah sehingga tenaga daerah menjadi penghambat. Sementara itu, konflik antara lembaga pemerintahan secara horizontal terjadi di antara lembaga pemerintahan yang berada pada tingkat atau kedudukan yang sejajar. Contohnya adalah konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat daerah, seperti antara pemerintah kabupaten dan DPRD dalam pembahasan anggaran atau peraturan daerah. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan politik, interpretasi kewenangan, atau ketidaksepakatan terhadap suatu kebijakan publik. Konflik horizontal juga dapat terjadi antara instansi di tingkat pusat, misalnya antara kementerian yang memiliki kekuasaan tinggi tugas dan instansi yang dapat mencapai strategi keseimbangan daerah. Selanjutnya, contoh konflik antara lembaga pemerintahan. Salah satu contoh konflik aktual antara lembaga pemerintahan di Indonesia pada tahun 2025 adalah ketegangan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikbudristek, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Setelah pembentukan Kemendikbudristek pada Oktober 2024, muncul rencana untuk menggabungkan BRIN ke dalam kementerian baru tersebut. Namun, Kepala BRIN menolak rencana ini, menegaskan bahwa posisi BRIN harus tetap independen sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Penolakan ini menimbulkan konflik horizontal antara dua lembaga pemerintahan yang memiliki kedudukan sejajar, yaitu Kementerian dan Badan Nasional. Mengenai pembagian wewenang dan struktur organisasi dalam Badan Riset dan Pendidikan Tinggi. Latar belakang konflik antara Kementerian
Pendidikan tinggi, sains dan teknologi, dan pendidikan inovasi nasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika reformasi birokrasi dan pergeseran arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, inovasi, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Kemendikbudristek oleh pemerintahan sendiri di bawah Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat integrasi antara pendidikan dan selama ini dilakukan secara kelembagaan dan tidak menyebutkan seperti kewenangan. Dan karena itu muncul wacana agar digabungkan dalam akan disampaikan agar ada komando yang harus disediakan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, BRIN menolak wacana tersebut karena menganggap bahwa pembangunan lembaga riset perlu dijaga agar tidak terpengaruh oleh dinamika politik kementerian. Nah, konflik ini semakin kompleks karena masing-masing lembaga memiliki dasar hukum dan banyak cacat. BRIN dibentuk berdasarkan peraturan presiden dan memiliki pendidikan langsung di bawah presiden sebagai lembaga dan kementerian yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan riset nasional. Sementara itu, Kemendikbudristek sebagai kementerian baru membawa misi untuk melakukan transformasi pendidikan tinggi yang berbasis pada riset dan inovasi. Jadi ketegangan antara keduanya mencerminkan belum selarasnya visi pembangunan nasional antara lembaga negara yang dalam perspektif ilmu pemerintahan menunjukkan menghadapi teknis kelembagaan atau institusional desain dan manajemen konflik antar organ eksekutif. Dari sisi hubungan antar lembaga, konflik ini merupakan bentuk konflik horizontal karena terjadi antara dua lembaga dengan kedudukan setara dalam struktur pemerintahan. Namun secara substantif juga mengandung unsur konflik vertikal secara tidak langsung karena keterlibatan presiden sebagai otoritas tertinggi dalam penentu arah kelembagaan BRIN dan kementerian baru ini. Dalam hal ini, konflik tidak berdimensi struktural tetapi juga strategis karena memiliki arah pembangunan riset inovasi nasional yang akan jadi konflik ini menjadi kegiatan koordinasi lintas lembaga dalam sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia. Selain itu, konflik ini juga menjadi refleksi diri perluas sinergitas antar lembaga dalam mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketidakharmonisan lembaga bisa terindikasi negatif terhadap efektivitas kebijakan, terutama di indikasi terjadi pada kolaborasi indikator. Dalam hal ini, penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan pendekatan administratif, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang melibatkan termasuk kepentingan lintas sektor, termasuk akademisi, peneliti, dan masyarakat sipil. Demikian, konflik ini memberikan pelajaran penting bagi kami tentang perlunya keselarasan visi, struktur, dan koordinasi dalam menjalankan program pemerintah yang efektif dan responsif terhadap tantangan zaman. Konflik yang terjadi antara Kemendikbudristek dan BRIN secara konseptual dapat diklasifikasikan dalam konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara dua pemerintahan yang berbeda pada level hierarkis yang sejajar. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kementerian dan lembaga ini sama-sama berada di bawah presiden dan memiliki kedudukan otonom dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu. Kemendikbudristek memiliki mandat dalam pengelolaan pendidikan tinggi dan sains, sementara BRIN memiliki tugas sebagai koordinator dan pelaksana riset nasional atau sektor. Ketika keduanya saling berseberangan dalam aspek kewenangan, terutama menyangkut arah kebijakan riset, muncul potensi konflik horizontal. Konflik ini dikarenakan persaingan kelembagaan yang kerap muncul dalam sistem birokrasi modern, di mana lembaga-lembaga negara bersaing untuk mempertahankan domain dan eksistensinya masing-masing. Dalam kasus ini, BRIN menolak wacana integrasi ke dalam Kemendikbudristek karena dinilai akan melemahkan otonomi dan independensi
Lembaga Riset Nasional. Sebaiknya Kemendikbudristek menilai bahwa integrasi tersebut diperlukan demi efisiensi gerakan dan keberlangsungan kebijakan riset dan pendidikan tinggi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme pengambilan keputusan terpadu yang mampu menjembatani perbedaan antara kepentingan lembaga dalam perspektif pemerintahan. Situasi ini menunjukkan adanya celah dalam koordinasi lintas sektoral yang lebih besar terhadap pemerintahan dalam mengelola bisa dijangkau secara preventif maupun solutif. Namun demikian, konsep ini memiliki dimensi vertikal secara intuitif karena penyelesaian konflik sangat bergantung pada pegangan keputusan presiden sebagai tenaga otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensial. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam praktik pemerintahan, jenis konflik tidak selalu terdiri secara vertikal atau secara vertikal dan horizontal, melainkan bisa saling tumpang tindih. Ketika lembaga pemerintahan tidak mampu menyelesaikan perbedaan secara kolektif, maka kewenangan vertikal atau otoritas presiden menjadi instrumen akhir dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, konflik antara Kemendikbudristek dan BIN akan menghanyut sebagai konflik horizontal yang bernuansa vertikal, yaitu konflik atas lembaga pidana yang memaksa kualitas lebih tinggi dari proses penyelesaiannya. Hal ini menjadi bahan kajian yang penting karena mencerminkan bagaimana sistem pemerintahan yang harus bekerja berdasarkan struktur formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dinamika politik serta desain kelembagaan yang fleksibel atau justru tentang ini. Studi atas konflik tersebut dapat memperkaya pemahaman tentang pentingnya penguatan koordinasi penataan kerjaan luas dari keberagaman mekanisme penyelesaian konflik antar lembaga yang efektif dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, faktor penyebab konflik. Yang pertama, tingkat tinggi kewenangan. Salah satu penyebab utama konflik antara Kemendikbudristek dan BIN adalah adanya tingkat tinggi tugas dan fungsi kelembagaan, khususnya dalam hal pengelolaan riset dan inovasi. Kemendikbudristek yang baru dibentuk membawa semangat integrasi antara pemimpin dan penelitian, sementara BIN sudah lebih dahulu memegang mandat koordinasi seluruh kegiatan riset nasional. Ketidakadaan ketidakjelasan batas fungsi antar lembaga menciptakan ambiguitas peran yang memicu persaingan memang. Yang kedua, minimnya koordinasi dan harmonisasi kebijakan. Konflik ini juga disebabkan oleh lemahnya koordinasi lintas lembaga, terutama dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Tidak adanya mekanisme sinergi kelembagaan yang efektif membuat masing-masing institusi berjalan dengan agenda sendiri. BIN merasa posisinya terancam dan keberadaan kementerian baru, sementara Kemendikbudristek melihat perlunya satu sistem terintegrasi dalam pengelolaan riset dan penelitian. Yang ketiga, perbedaan visi dan kepentingan institusional. Selain mendasari konflik adalah perbedaan visi kelembagaan dan kepentingan politik di lembaga. BIN berupaya menjaga posisinya sebagai lembaga riset yang netral dan bebas dari pengaruh kementerian, sedangkan Kemendikbudristek memiliki semangat pengertian visi untuk meningkatkan efisiensi kebijakan negara. Dengan ini memperlihatkan adanya konflik identitas kelembagaan sebagai masing-masing pihak ingin mempertahankan nilai yang ketiga, yang keempat, berada di kelembagaan dan komprehensif. Konflik ini juga menjadi lemahnya desain kelembagaan institusional dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pembentukan kementerian baru pada dahulu dengan pendekatan kelembagaan Indonesia melalui kebentukan kebentuk seperti ini. Dalam praktik pemerintahan, hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem birokrasi dan struktur lembaga negara agar lebih adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya, mengenai dampak terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, menghambat efektivitas kebijakan publik.
Konflik antar lembaga seperti ini dapat menghambat kelancaran implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang riset dan pendidikan tinggi. Ketika dua lembaga saling bersaing dan tidak bersinergi, maka kebijakan yang seharusnya saling melengkapi justru menjadi saling bertentangan yang pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan nasional. Yang kedua itu menurutnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ketidakharmonisan antara lembaga negara dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat, terutama terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola urusan negara secara profesional dan efisien. Hal ini bisa menurunkan public trust yang merupakan fondasi penting dalam sistem demokrasi dan pemerintahan yang baik atau good governance. Yang ketiga, meningkatnya beban administratif dan inefisiensi birokrasi. Persaingan kelembagaan seringkali berujung pada duplikasi program, pembebasan anggaran, dan konflik administrasi yang justru mempersulit sistem birokrasi. Alih-alih untuk kepentingan publik seperti ini dapat mempengaruhi proses administrasi dan pengambilan keputusan yang pada akhirnya berdampak negatif pada performa pemerintahan secara keseluruhan. Yang keempat, menunjukkan kelemahan dalam tata kelola pemerintahan terpadu. Kasus ini dicerminkan dengan optimalnya integrasi dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, terutama dalam sektor strategis seperti riset dan inovasi. Ketika lembaga-lembaga negara itu bekerja secara terkontrol dan tidak terhubung dalam sistem kolaboratif, maka tujuan pemerintah yang sinergis dan berorientasi akan sulit. Dari perspektif ilmu pemerintahan, politik ini mengajarkan pentingnya di kelembagaan negara dan serta mendapatkan sistem juga dalam menyusun dan mengelola sistem pemerintahan. Penyelesaian konflik ini tidak cukup hanya dengan pendekatan kekuasaan top down, melainkan juga perlu dilandasi dengan dialog antar kelembagaan, reformasi struktur birokrasi, dan penguatan sistem pemerintahan yang berbasis kolaborasi lintas sektor. Nah, itu menunjukkan bahwa konflik antara Kementerian dan mencerminkan celah dalam arsitektur kelembagaan negara yang belum sepenuhnya siap menghadapi dinamika tata kelola pemerintahan modern. Maka konflik ini tidak hanya membutuhkan solusi jangka pendek, tetapi juga pendekatan struktural dan strategis yang berorientasi pada reformasi birokrasi secara sistematis. Oleh karena itu, saya mengikuti beberapa solusi mengapa birokrasi. Yang pertama itu saya bilang sektor kelembagaan nasional berbasis integrasi nasional. Pemerintah perlu mengisi ulang tata kelembagaan nasional melalui mekanisme disbursement nasional multi, yakni pemetaan ulang fungsi utama atau fungsi setiap lembaga. Ini dapat dilakukan melalui lintas kementerian yang melibatkan Bappenas, Kemenpan RB, dan para ahli pemerintahan dalam perguruan tinggi. Hasil pemetaan harus berbasis data dan mengidentifikasi potensi terkait serta memberikan rekomendasi dari lembaga berdasarkan fungsi, bukan hanya struktur. Yang kedua, digital policy synchronization system atau DPS untuk mencegah kebijakan yang menyelesaikan dengan sistem digitalisasi lintas kementerian berbasis menghadirkan kegiatan antara yang bernama digital policy synchronization system atau DPS. Sistem ini bekerja sebagai platform koordinasi real time antara lembaga dalam menyusun kebijakan, verifikasi keuangan, atau melakukan peringatan dini kebijakan dan urusan kebijakan. Ini sejalan dengan semangat transformasi digital dalam pemerintahan Indonesia maju menuju smart governance. Yang ketiga, penerapan model konflik resolution mekanisme atau CRM di tingkat nasional. Indonesia membutuhkan sistem formal penyelesaian konflik antara lembaga bukan hanya melalui kebijakan politik elit. Saya mengusulkan pembentukan unit independen bernama CRM di bawah naungan Kemenpan RB atau Sekretariat Kabinet. Unit ini bersifat netral dan bertugas memediasi konflik kebijakan melalui pendekatan teknokratis berbasis data dan kajian akademis. Ini dapat meningkatkan kredibilitas proses resolusi dan menghindari penyelesaian yang bersifat selanjutnya, konsolidasi kelembagaan melalui model proses
Kedua, yang keberatan adalah menunjukkan teks for riset nasional yang terdiri dari pengakuan yang disampaikan dari akademisi dan tahun industri. Nah, ini berfungsi untuk menyatukan kewajiban nasional membagi persyaratan dan memastikan tidak diidentifikasi program. Ekspor ini bekerja dengan kolaborasi terhadap yang kedua pada bulan kalau kualitas sosial satu tapi juga bersifat beberapa yang penjaga utama dari kegiatan antar lembaga untuk itu saya sudah perlu memiliki instrumen khususnya misalnya kualitas pembinaan tadi itu praktek itu yang bersifat dengan kualitas dan masih kurang anggota kementerian atau lembaga hadir langsung poros seperti internasional. Selanjutnya yang kedua, kultur pemerintahan kolaboratif, membangun ekosistem antar lembaga. Konflik antar lembaga tidak hanya soal struktur dan fungsi, tapi juga soal kultur. Maka penting untuk mendorong lahirnya budaya pemerintahan kolaboratif di mana antar lembaga tidak melihat satu sama lain sebagai pesaing, tapi sebagai mitra dalam pembangunan. Ini bisa dipilih dari program plus agensi leadership training, kemudian pertukaran SS dan forum rutin antar pimpinan lembaga untuk membangun relasi personal dan institusional yang harmonis. Konflik kelembagaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi atau keputusan politik, melainkan membangun strategi tata kelola pemerintahan yang transformatif, digital, kolaboratif, beradaptif terhadap tantangan zaman. Sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, saya percaya bahwa negara harus bergerak ke arah dasarnya 5.0 yaitu model tata kelola yang institusional yang teknologi dan nilai kolaborasi itu dengan menciptakan yang kuat dan fleksibel tetapi juga lentur secara selanjutnya terakhir ketiga kesimpulannya konflik kelembagaan antar Kemendik dan merupakan potret nyata dari ketegangan koordinasi antar lembaga pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam hal kepentingan kewenangan dan belum matangnya institusional. Konflik ini dapat dikategorikan sebagai konflik horizontal karena melibatkan dua institusi setingkat yang memiliki otoritas dalam bidang yang berbeda, yaitu pendidikan tinggi, sains, dan riset nasional. Secara struktural, konflik ini mencerminkan lemahnya integrasi antara kebijakan dan belum optimalnya fungsi perencanaan kelembagaan dalam sistem birokrasi nasional. Faktor penyebabnya seperti ketidakjelasan penelitian langkah mekanisme dan salah seperti antara tidak koordinasi antar sektor jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini dapat berdampak pada efektivitas tata kelola pemerintahan menghadapi pelaksanaan program besar dan pendidikan tinggi serta memiliki kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebagai masuk dalam pemerintahan, saya berpandangan bahwa konflik ini dapat diselesaikan melalui strategi yang menyeluruh dan berbasis prinsip good governance, antara lain dengan memperjelas regulasi dan kebijakan yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga, mempersiapkan presiden sebagai pengatur kebijakan, serta membangun budaya kerja kolaboratif untuk institusi negara. Pendekatan teknologi seperti sistem digital, digitalisasi kebijakan, kelembagaan berbasis regulasi dan juga menjadi langkah inovatif dalam membangun sistem pemerintahan yang adil dan responsif terhadap dinamika zaman. Demikian, konflik antar lembaga seharusnya tidak hanya dipengaruhi sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem tata kelola pemerintahan Indonesia menuju arah yang lebih harmonis, terintegrasi, dan efektif dalam menjawab kebutuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.